adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Kakak pengasuh yakin semuanya pasti baik dan dalam keadaan sehat. Sudahkah adik-adik siap untuk sekolah minggu dan mendengarkan cerita kitab di hari ini? Nah, kalau semuanya sudah siap, duduk yang manis dan dengarkan cerita kita. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan membaca Alkitab dari Yohanes 4 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Sebelumnya, mari semua lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di siang hari ini kami selaku anak-anak-Mu mau membaca sebagian daripada berita firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca, kami boleh mengerti, kami boleh memahaminya, dan kami dapat memperlakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Demikianlah pembacaan kita di siang hari ini. Adik-adik, di siang ini kita akan menonton video tentang perempuan Samaria. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus bertemu perempuan Samaria. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan para muridnya sedang berjalan melewati kota Samaria.
Di kota Samaria ada sebuah sumur yang bernama Sumur Yakub. Ketika jam 12 siang, Tuhan Yesus beristirahat duduk di pinggir sumur. Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria yang akan menimba air dari sumur. Tuhan Yesus memberitahu, jika minum air dari sumur Yakub ini nanti akan haus lagi. Tuhan Yesus mempunyai air hidup, jika diminum tidak akan haus lagi. Lalu perempuan Samaria itu meminta air hidup itu. Air hidup itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetahui bahwa perempuan Samaria ini mempunyai 5 suami. Perempuan Samaria kaget karena Tuhan Yesus mengetahui perbuatannya, lalu dia percaya. Nah, adik-adik, perempuan Samaria itu takut dan malu karena Tuhan Yesus mengetahui bahwa dia mempunyai 5 suami dan dia sadar bahwa hidupnya jauh dari sempurna. Perempuan itu mengakui dosanya di hadapan Tuhan Allah dan satu pun tidak boleh disembunyikan. Karena dia sudah mengakui dosanya, maka dia akan mengalami kasih Allah yang tidak terbatas. Perempuan itu merasa bahagia karena Yesus sudah datang dan berbicara dengannya. Yesus merubah hidup perempuan itu menjadi lebih baik. Jadi adik-adik, sebagai orang percaya, jika hidup kita telah dibaharui oleh Yesus, maka kita harus melakukan yang baik dalam kehidupan ini. Kalau kita pernah melakukan yang salah dalam hidup ini, kita menyesali semua kesalahan itu. Maka kiranya kesalahan itu jangan diulang lagi. Di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus selalu menginginkan agar kita hidup dalam Injil-Nya. Injil atau berita sukacita itu selalu menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Injil juga menolong kita agar kita selalu terjaga dan terpelihara iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan Injil juga mendorong kita agar kita senantiasa memberikan diri untuk menjadi baru setiap waktunya. Adik-adik, materi kita sampai di sini. Kakak pengasuh minta adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami selaku anak-anak-Mu boleh selesai mendengarkan cerita di siang ini. Kiranya apa yang kami dengarkan ini kami boleh memperlakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus mau menyertai kita semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.